Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Kita masih di pembahasan bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Ayat pertama sudah kita bahas, yakni surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Kemudian terakhir kita di dalil yang kedua, yakni firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 56. Kita bacakan ulang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima, dan juga dengan rasa harap akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Kita sudah sampaikan bahwa ayat ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala di bab ini tentang larangan berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Dari sisi bahwa ketika seseorang itu berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, itu merupakan bagian daripada ifsad fil ardh, bagian daripada melakukan kerusakan di muka bumi ini. Ya, sehingga sangat berkaitan dengan ayat ini. Allah melarang kita untuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, salah satu bentuk kerusakan di muka bumi atau perbuatan merusak muka bumi ini adalah ketika seseorang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, para ulama menegaskan bahwa pengerusakan di atas muka bumi ini dilarang dengan bentuk dan model apapun. Apakah itu yang sifatnya hissiyah ataukah sifatnya ma'nawiyah. Jadi ifsad itu ada dua. Ifsad fil ardh, pengerusakan di atas muka bumi ini ada dua. Ada yang sifatnya hissiyah. Hissiyah ini nyata, indrawi. Ya, seperti kaqat'is syajarah. Misalkan orang menebang pohon sembarangan, hutan yang seharusnya dilindungi dia babat habis.
tahdimul buyut, ya ketika orang misalkan menghancurkan rumah-rumah manusia, qatlul anfus, membunuh jiwa manusia. Ini kerusakan di muka bumi ini. Taib, yang sifatnya hissiyah nyata. Kemudian ada ifsad yang sifatnya maknawiyah. Para ulama menyebutkan contohnya adalah kadzunub wal ma'asi, seperti perbuatan dosa dan juga maksiat, mulai dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, dosa-dosa besar. Ini semua adalah ifsadul maknawi, ifsad secara maknawi. Nah, banyak orang yang tidak menyadari ketika dia berbuat dosa, di tingkat manapun dosa yang dia lakukan itu, sejatinya dia sudah melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Bahkan kata para ulama, ifsadul hissi bisababi al-ifsad al-ma'nawi. Sesungguhnya pengerusakan yang dilakukan manusia secara nyata, secara hissiyah, itu sesungguhnya disebabkan karena kerusakan maknawiyah. Orang ketika melakukan dosa dan maksiat dengan beragam tingkatannya, sejatinya hatinya sedang bermasalah. Ada kerusakan di dalam hatinya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, perbuatan dosa dan maksiat inilah yang kemudian berdampak kepada kerusakan di muka bumi ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Apa kelanjutannya? Bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan oleh sebab ulah tangan manusia, yakni dosa-dosa manusia. Jadi pengerusakan dengan pengerusakan maknawi itu sejatinya adalah merupakan sebab kerusakan secara hissiyah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin orang seolah-olah dia telah menjaga alam semesta ini secara hissiyah, namun ternyata dia tidak menjaganya secara maknawiyah. Akhirnya kerusakan tetap terjadi. Kerusakan hissiyah tetap terjadi. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa ya yang ingin mendapatkan maslahat hissiyah ataupun maslahat maknawiyah, islahul hissi dan islahul maknawi, maka salah satu di antara caranya dia mesti berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum yang Allah Subhanahu wa taala terapkan, ya hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui para nabi dan rasul, secara khusus adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita praktekkan secara kafah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu akan memberikan manafi, masalih, baik secara hissiyah juga maknawiyah. Artinya bagaimana kita berinteraksi dengan alam semesta, bagaimana kita berinteraksi dengan Khaliqus samawat wal ard, pencipta langit dan bumi, ini semuanya sudah dibahas di dalam dinul Islam. Hablum minallah, hablum minan nas, itu semua adalah pembahasan di dalam Islam. Bahkan bagaimana kita berinteraksi dengan binatang, berbuat ihsan kepada binatang, berbuat ihsan kepada alam semesta ini. Ini semuanya sudah diajarkan di dalam Islam. Maka berarti ya untuk mendapatkan manafi dan masalih, islah hissiyah dan maknawiyah, ini harus kembali merujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan ringkaskan beberapa faidah dari ayat tersebut. Yang pertama jelas ya, larangan berbuat ifsad, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini bagaimanapun bentuknya, baik dengan pengerusakan yang hissiyah ataupun pengerusakan yang maknawiyah. Kemudian yang kedua, setiap perbaikan
yang terjadi di atas muka bumi ini sababnya adalah ketaatan kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Jadi kalau manusia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, jika manusia menjadikan hukum Allah sebagai pedoman dan bimbingan kehidupannya, maka jelas akan terjadi perbaikan di atas muka bumi ini. Begitu ya. Ya, tidak usah besar-besar kaitannya dengan alam semesta ini. Dengan diri kita saja. Kalau orang itu kemudian kembali taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ada perubahan pada dirinya. Perubahan ke arah yang lebih baik. Maka ada kalam di kalangan para ulama, jika engkau mendapati seseorang dia mulai mengkaji sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perhatikanlah, tidak berapa lama dari dia mempelajari sunnah itu, engkau akan dapati perubahan yang signifikan pada orang tersebut. Baik terkait dengan tutur katanya, baik terkait dengan tingkah laku perbuatannya, baik terkait dengan akhlak dan karakternya. Pasti akan ada perubahan. Itu terkait diri kita sendiri. Orang kalau belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi berarti bukan belajar hadis saja. Sunnah Nabi itu belajar apa yang terkait dengan seluruh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Al-Qurannya ada di dalam, kemudian sunnahnya juga terdapat di dalamnya. Karena semua kehidupan Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, itu sunnah ya ketika diungkapkan ya secara umum. Ketika orang belajar sunnah, maka akan terjadi perbaikan ya pada diri orang tersebut. Ya, penampilannya pasti berubah, tutur katanya pasti berubah, sikap tingkah laku perbuatannya pasti berubah. Ya, dengan kata lain, orang ini pasti akan berubah lahir batinnya, dunia dan juga agamanya. Baik para jamaah. Pun demikian, ya secara umum alam semesta ini akan kemudian mengalami perubahan ke arah yang lebih baik ketika orang itu kembali taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kembali menjadikan hukum Allah dan Rasul-Nya sebagai pijakan dasar di dalam menjalani kehidupannya. Ya, dia tidak akan berbuat ifsad, gitu ya. Kenapa? Karena dia dibimbing oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat yang mulia ini kita juga bisa memahami bahwa berpaling dari syariat Allah merupakan sebab terjadinya kerusakan dan juga keburukan. Dan realita yang dialami kaum muslimin pada hari ini tentu menjadi bukti. Gitu ya. Berbagai macam kerusakan itu akan terjadi ketika orang itu berpaling dari hukum Allah. Baik yang ada di atasnya ataupun yang ada di bawahnya. Kan begitu ya. Pertengkaran, perselisihan, saling sikut, saling menjebloskan, saling melindungi, ya, itu terjadi di kalangan atas. Maka di kalangan bawah juga demikian. Itu semua disebabkan ya mereka berpaling ya dari syariat Allah Subhanahu wa taala, mencampakkan hukum Allah dan menggantinya dengan hukum selain hukum Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dari kalimat wad'uhu khaufan wa tama'a, di sini ada pelajaran bagi kita bahwa seorang muslim dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala mesti dia memiliki rasa takut dan harap, berada di antara rasa takut dan harap. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama 3 poros ibadah. Ada mahabbah, ada kemudian khauf dan roja. Dan dengan 3 perangkat inilah perjalanan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan selamat menuju Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dia mendapatkan kebahagiaan. Dan demikian ya dalam kehidupan ini ya manusia antara khauf dan roja. Dan itu semuanya begitu ya. Cuman bedanya nanti orang beriman khauf dan rojanya itu lillah. Mahabbahnya juga lillah, cintanya lillah. Adapun selain kaum muslimin, maka khauf dan rojanya hanya sebatas
Khauf dan roja yang sifatnya duniawiyah saja. Manusia dalam hidupnya begitu. Ya, semua manusia mencari manfaat, menghindar dari madarat. Kan begitu. Mencari manfaat ini maksudnya roja. Ada harapan-harapan yang kemudian ditumbuhkan di dalam jiwa dan raganya. Kemudian menghindar dari madarat, maka itu adalah khauf. Itu adalah khauf. Nah, semua manusia memang hidupnya seperti itu. Mukminnya dan kafirnya. Namun seorang mukmin, ya, Allah dan Rasulnya selalu menyatakan ada kebaikan yang begitu istimewa pada diri seorang mukmin dalam kehidupannya. Maka khaufnya lillah, kemudian rojaknya lillah, mahabbahnya juga lillah. Baik para jamaah, coba perhatikan hidup manusia. Manusia itu hidupnya cari sehat, menghindar dari sakit. Begitu kan? Ada yang dengan menjaga pola makan, ada yang dengan olahraga, disiplin olahraga, ada yang dengan menjaga pola istirahat. Pokoknya semua wasilah untuk sehat dia tempuh. Kemudian dia menghindar dari sakit. Itu kan hidup manusia. Cari untung, menghindar dari kerugian. Itu hidup manusia. Cari tenang, menghindar dari cari bahagia, menghindar dari kesusahan, kesengsaraan. Cari kaya, menghindar dari miskin. Itu hidup manusia. Nah, kita sebagai mukmin dibimbing oleh Allah dan Rasulnya bahwa mengambil manfaat, berharap kebaikan, menghindar dari keburukan bukan hanya sebatas urusan-urusan duniawiyah saja, tapi lebih dalam dari itu, terkait dengan kebaikan-kebaikan agama dan juga kebaikan-kebaikan akhirat kita. Maka seorang muslim dia menghindar dari kekufuran untuk mendapatkan iman, dia mengejar sunnah supaya selamat dari bid'ah, dia terus mendekat kepada Allah supaya meraih derajat ketaatan, dan dia terselamatkan dari yang namanya kemaksiatan. Dan demikian seterusnya, dia mencari surga Allah dan berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Dia berusaha bagaimana ketika mati mendapatkan husnul khatimah, dan dia semaksimal mungkin menyelamatkan dirinya dari su'ul khatimah. Dia bercita-cita besar, punya harapan besar mendapatkan nikmat kubur, dan dia berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dan demikian seterusnya. Nah, itu seorang muslim, gitu ya. Walaysa dzaka li ahadin illa limu'min. Bahwa itu semua menjadi keistimewaan orang-orang yang berislam dan beriman. Ya, mungkin orang-orang di luar Islam punya kaidah seperti itu, tapi ya mereka terbatas hanya sebatas urusan-urusan duniawi saja, karena mereka aslinya tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Kemudian dari ayat tersebut juga kita memahami bahwa ditetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Baik. Sifat rahmat Allah itu bersumber dari namanya yang husna. Apa nama Allah yang husna yang mengandung sifat rahmah? Apa ikhwan? Nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ulama menegaskan tidak sempurna iman kita kepada nama-nama Allah yang husna sampai kemudian kita meyakini bahwa di dalam nama-nama yang husna itu terkandung sifat yang maha sempurna sesuai dengan kandungan dari nama tersebut. Kalau Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim, maka tidak akan sempurna iman kita kepada nama-nama Allah yang husna ini kecuali kita meyakini bahwa di dalam dua nama tersebut mengandung sifat rahmat. Sifat yang bagaimana? Sifat rahmat yang seperti apa? Sifat rahmat yang maha sempurna, tanpa cacat, tanpa aib, tanpa kekurangan sedikit pun di dalamnya. Maka inna rahmati wasi'at kulla syai', kan begitu. Sesungguhnya rahmatku ya meliputi segala sesuatu, bahkan dabah, binatang melata sekalipun mendapatkan jatah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bil mu'minina rahima,
Allah itu sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada orang beriman itu rahmat khusus. Adapun rahmat umum, semua makhluk mendapatkannya. Apa bedanya rahmat khusus dengan rahmat umum? Pengen gak disayang sama Allah, ikhwan? Baik. Disayang Allah. Itu ciri orang disayang Allah. Seperti apa? Karena kasih sayang Allah itu ada dua. Ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Kasih sayang Allah yang sifatnya umum, ini li jami'il makhluqat, untuk seluruh makhluk Allah, tanpa terkecuali, mukminuhum wa kafiruhum. Orang mukminnya, orang kafirnya dapat. Muhsinuhum wa mujrimuhum. Orang jahat, orang baiknya dapat. Begitu kan? Manusia, binatangnya dapat. Laki-laki, perempuannya dapat. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya dapat. Rahmat Allah yang umum. Adapun rahmat Allah yang khusus hanya untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah tidak mengatakan wa kana bil mu'minina rahmana. Karena makna Rahman itu dzurrahma al-wasi'ah. Makna dari Ar-Rahman itu adalah zat yang maha memiliki rahmat maha luas, meliputi seluruh makhluknya. Beda dengan Rahim. Kalau Rahim itu dzurrahma al-wasilah. Zat yang memiliki rahmat yang tersampaikan secara khusus kepada orang-orang tertentu. Nah, ini penting kita pahami. Artinya gini, sebagian orang mungkin merasa disayang sama Allah. Allah sedang sayang kepada saya. Gitu. Nah, dia tidak paham bahwa apa yang dia anggap itu kasih sayang Allah, ternyata orang-orang di luar Islam pun dapat. Bahkan binatang-binatang saja tidak terlewatkan jatahnya. Gitu ya. Baik, apa rahmat umum, rahmat khusus itu para jamaah? Kasih sayang Allah yang sifatnya umum ini kaitannya dengan apa? Dengan hal-hal yang sifatnya pemenuhan kebutuhan hissiyah, pemenuhan kebutuhan zahir, dunyawiyah. Berarti meliputi apa? Ada istilah sandang, pangan, papan. Paham ini? Antum dikasih rezeki, bisa beli rumah megah 2 tingkat, gitu ya. Itu tanda kasih sayang Allah. Bisa jadi. Apakah yang umum ataukah yang khusus? Bisa dua-duanya. Bisa umum, bisa khusus. Tergantung nanti lihat keadaan kita. Artinya apa? Orang kalau dapat ini, kalau dapat kasih sayang yang sifatnya umum, jangan dulu kemudian merasa bahwa dia orang yang disayang sama Allah. Kalau patokannya itu, berarti orang yang paling disayang oleh Allah di muka bumi ini siapa? Kalau patokannya hanya duniawiyah saja, ya orang-orang kafir. Orang terkaya di dunia siapa sekarang? Ya, siapa ikhwan? Yang katanya sekali ngedip bisa beli Lamborghini. Sekali kedipan saja. Kalau kita harus berapa kali ngedip? Puluhan tahun ngedip nggak akan kebeli, gitu. Ya, ini saking banyaknya duitnya ngalir terus ke rekeningnya. Jadi berkedip saja sudah bisa beli mobil mewah, gitu ya. Kalau kedipan kita kan nggak bermakna. Itu saking kayanya. Dan itu ternyata bukan muslim. Nah, kalau patokannya itu para jamaah, berarti orang-orang di luar Islam yang disayang oleh Allah. Nah, ternyata bukan itu. Dan artinya kalau kita punya itu, ya jangan ujub, jangan takabur. Jangan merasa bangga, jangan merasa disayang Allah. Toh juga ternyata yang diberikan kepada orang-orang di luar kita lebih gede lagi. Justru yang harus menjadi perhatian bagi kita semua, bagaimana kita mengejar kasih sayang Allah yang sifatnya khusus, yang hanya diberikan kepada orang-orang khusus, yakni orang-orang beriman. Apa itu? Segala sesuatu yang menjadi pemenuhan kebutuhan
ya, batiniyah, diniyah, ukhrawiyah. Apa itu? Pertama ilmu nafi, yang kedua amal saleh. Dan apa yang kemudian terkandung di dalamnya? Iman, amal saleh, ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, kemudahan beribadah. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Nah, seorang mukmin itu kalau mendapatkan jatah kasih sayang Allah yang sifatnya umum tadi, sandang, pangan, papan, dia akan arahkan untuk apa? Untuk semakin menguatkan kasih sayangnya yang khusus. Jadi kalau dia kaya, kekayaannya dia akan manfaatkan untuk belajar agama, untuk beriman, meningkatkan imannya, untuk kemudian meningkatkan amal solehnya, baik kualitasnya ataupun kuantitasnya. Kalau dia dikasih sehat, para jamaah, kesehatannya akan dia gunakan untuk lebih semangat dan lebih kuat beribadah kepada Allah. Kalau dia diberikan rumah yang nyaman, maka rumahnya akan digunakan untuk mengerjakan amal-amal sunnah bagi laki-laki. Dia akan pakai ibadah rumahnya. Dia tidak akan jadikan rumahnya seperti kuburan yang tidak dipakai ibadah. Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Dan demikian seterusnya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka mintalah rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat yang khusus. Ya, selain kita meminta rahmat yang sifatnya umum. Apa doa minta rahmat? Apa doa minta rahmat Allah apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Atau doa-doa yang semisal dengan itu. Minta rahmat kepada Allah. Baik para jemaah. Kita lanjut. Ayat berikutnya, ayat yang mirip dengan ayat tadi, ada di surat Al-Baqarah ayat 11, ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun." Allah berfirman yang artinya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka menjawab, siapa mereka di sini? Ayat ini berbicara tentang siapa? Awal-awal surat Al-Baqarah. Ayat kedua sampai sekitar ayat ke-6 itu berbicara tentang muttaqin. Awal Al-Baqarah, orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ke-7 sampai sekitar ayat ke-11 ya. Ayat berapa? Ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Jadi 4 ayat tentang sifat muttaqin, kemudian 2 ayat tentang orang-orang kafir. Maka dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nah, ini ayat 11 dan 12. Ayat sekitar ayat 8 sampai ayat ke-20 berbicara tentang siapa? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Masya Allah para jamaah, Allah banyak membahas tentang orang-orang munafik. Nah berarti ayat ini berbicara tentang siapa? Orang-orang munafik. Wala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Perhatikan ya, ngelesnya orang-orang munafik. Dan jika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka yakni munafikun menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Begitu ikhwan, munafik itu begitu. Jadi iyahnya itu tidak. Kalau dia bilang iya, berarti tidak. Kalau dia bilang tidak, berarti iya. Itu sifat munafik. Kalau dia bilang iya benar, berarti maksudnya apa? Salah.
Kalau dia bilang setuju, berarti tidak setuju. Itu munafik. Munafik itu kan ikhtilaful zahir ma'al batin. Tidak cocoknya antara lahir dan batin dia. Ketidakcocokan antara lahir dan batin, itulah sifat munafik. Kalau zahirnya bilang A, itu aslinya bukan A. Itu munafik. Makanya ketika dikatakan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini. Apa kata mereka? Innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kata siapa kami merusak? Kami ini orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka itu tidak menyadarinya. Ya, mereka tidak sadar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kaitannya dengan bab kita, sebagaimana kaitan ayat sebelumnya dengan bab. Di sini ada larangan melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Dan di antara bentuk pengerusakan ya, yang sifatnya maknawi adalah ketika orang itu berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Faidah yang lainnya yang bisa kita dapatkan dari dua ayat tadi, jelas ya, ayat ini menyatakan tentang bahayanya kaum munafikin di wilayahnya kaum muslimin. Orang kalau kafir, kafirnya kafir asli, dia benci kepada Islam dan kaum muslimin sorahatan, terang-terangan dia akan membencinya dengan lisannya, dengan sikap, tingkah laku, perbuatannya, permusuhannya. Tapi kalau orang munafik tidak. Orang munafik itu para jamaah, kalau dia ingin menyerang kaum muslimin, dia tidak pakai mulutnya. Dia tidak pakai tingkah laku perbuatannya, tapi dia pinjam mulutnya orang lain. Ya, dia pinjam ya perbuatannya orang lain. Dia buat kisruh, buat kekacauan. Ya, ada istilah manajemen konflik, dibuat konflik. Ini sifat-sifat pengerusakan yang dilakukan oleh munafikun. Ya, mereka ini musuh dalam selimut yang lebih berbahaya daripada kafir asli. Lebih berbahaya daripada kafir asli. Tadi di awal Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang orang kafir hanya 2 ayat. Sisanya dari ayat ke-8 sampai 20 menjelaskan tentang munafikun. Ada sekitar 12 ayat. Saking bahayanya mereka. Bahkan ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Munafiqun. Baik, para jamaah. Dari ayat tadi juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa mencari-cari pembenaran bagi perbuatan maksiat, mencari-cari pembenaran bagi perbuatan maksiat merupakan sifatnya munafikin. Bahasa singkatnya apa? Ngeles. Ngeles ya. Mencari pembenaran. Ya tadi. Ya, dilarang mereka ini la tufsidu fil ardh. Ya, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Kata siapa kami berbuat kerusakan? Padahal aslinya mereka ini merusak. Mereka mengatakan sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Nah, itu para jamaah. Jadi mencari-cari pembenaran bagi perbuatan buruk itu merupakan sifatnya kaum munafikin. Maka ada nasihat para ulama, annal wajib 'alal muslim an yas'alallah ats-tsabat 'ala dini. Termasuk kewajiban atas seorang muslim dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat 'ala dini, kekokohan dan keistiqomahan di atas agama. Makanya doa yang paling banyak dibaca Nabi apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Terus doa apa lagi? Wa tsabbit aqdamana. Ya. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Kokohkan kaki kami ini. Kokohkan kami. Kokohkan kaki kami di atas agamamu. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Baik, wajib meminta ats-tsabat
supaya kita kokoh berdiri tegap sampai nanti kita wafat di atas sunnah, di atas agama yang mulia ini. Wa ayyarzuqahul basirah, minta kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki berupa basirah fil ilmi, yakni petunjuk dan cahaya di dalam ilmu, hatta la takhtalit alaihi aqwaluhu, sehingga tidak bercampur ya pada dirinya antara ucapannya dan juga pendapat-pendapat dirinya. Mengapa demikian? Li'anna haula'il munafikin, karena orang-orang munafik ikhtalatat alaihimul ara. Ya. Pemikiran mereka itu, pendapat mereka itu kacau balau. Begitu. Tidak kokoh, tidak sabat. Faqalu fi fi'lihimul fasid. Faqalu fi fi'lihimul fasid. Mereka berkomentar, mereka berkata tentang perbuatan mereka yang merusak itu, innahu islah. Sesungguhnya ini adalah islah, ini perbaikan. Berarti kan bermasalah itu. Ya, pola pikirnya bermasalah, pemahamannya rancu, begitu ya. Dipenuhi dengan syubhat. Ya, sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah tidak bisa lagi memandang sesuatu itu dengan sangat jelas. Ya, takhabbat, ya, pemikirannya itu kacau balau. Ya, sehingga berpengaruh kepada ucapannya yang tidak konsisten, kepada perbuatannya yang buruk. Ya. Barakallahu fiikum. Dan banyak sekali ya tentang orang-orang munafik itu. Disuruh berkata benar, ya, jangan berdusta. Mereka mengatakan sesungguhnya kami berkata jujur, padahal mereka dusta. Jangan mengingkari janji, gitu ya. Kata mereka, kami adalah orang-orang yang menepati janji. Dan demikianlah keadaannya orang-orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat kemunafikan. Baik para jamaah, terutama nifak i'tiqadi, ya, nifak yang hukumnya nifak besar. Ya. Menjauhi nifak besar itu juga harus dengan menjauhi nifak kecil. Nifak kecil itu contohnya apa? Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, apabila bicara sering dusta. Ada yang pernah berdusta, ikhwan? Mungkin pernah. Minimalnya bohong sama istri. Lagi di mana, Mas? Lagi rapat ini di kantor. Padahal sedang nongkrong di kafe, gitu kan? Barakallahu fiikum. Nah, itu kan bohong. Bohong itu dosa apa? Dosa besar. Dan itu sifat munafik. Apabila berjanji dia sering mengingkari. Kapan antum bayar hutang? Insya Allah besok. Ana janji besok. Besoknya ditagih. Ya, gimana? Antum mau bayar hutang? Aduh, afwan. Gitu ya. Ana ini sedang itu. Berarti ingkar janji. Ya. Kemudian apa lagi para jamaah? Apabila dia diberi amanah, dia khianat. Diberi amanah sekecil apapun, apalagi amanah besar, dia berkhianat. Itu sifatnya munafik. Khianat, ingkar janji, dusta saat berbicara, ini semuanya dosa besar. Dan itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Maka perhatikan, ini kerap kali terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Manusia kan antara berjanji, antara mendapatkan amanah, manusia juga hari-hari berbicara. Maka di semua bidang hati-hati. Di bidang duniawi, ya, kita berbisnis, kita jualan, kita berdagang, hati-hati ya, jangan suka berdusta. Kenapa? Karena kalau kemudian sifat kadzib itu disematkan pada diri kita, ya tidak akan ada lagi orang yang akan percaya. Dan itu pengaruh para jamaah yang dirahmati Allah. Orang akan menilai agama kita agama yang rendahan. Kenapa? Tidak bisa dipegang komitmennya. Gitu ya. Dia bicara seperti ini, kemudian ternyata dia ingkari sendiri. Enggak, saya enggak berbicara seperti itu. Nah, ini banyak ya, terutama dalam akad, ya, di dalam transaksi. Ya. Banyak orang yang kemudian dia tidak komitmen dengan apa yang pernah diucapkan, apa yang pernah diakadkan.
Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Dan itu sifat munafik. Orang kalau sudah disematkan sifat-sifat tadi pada dirinya, ma'assalamah sudah. Dia akan sulit bergaul dengan siapapun. Ya, apalagi dengan kaum muslimin. Ya, yang sudah tahu perangainya. Dan itu sejatinya adalah penderitaan dan kesengsaraan dunia. Jika dia tidak bertaubat dan memperbaiki dirinya, penderitaan dan kesengsaraan itu akan berlanjut sampai di alam barzakh, berlanjut nanti di kehidupan akhirat. Dan kita akan dapati dalam kehidupan ini orang yang memang karakternya begitu, gitu ya. Coba lihat, orang-orang seperti ini susah punya teman, para jamaah. Susah dia berinteraksi, berkomunikasi, bergaul dengan orang. Ya karakternya seperti itu, tidak bisa dipegang ucapannya. Kenapa? Karena dia ngaku muslim, tapi karakter sifat-sifatnya, perangai orang-orang munafik. Waliyadzubillah. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Nanti kita akan bahas surat Al-Maidah ayat yang kelima dan seterusnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.